Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 101. Mendengar suara ini, Charlie mengerutkan kening dan mendongak untuk mencari pengakuan. Dia melihat seorang pria muda yang mengenakan setelan linen putih, sepatu hitam, dan segala macam gelang, berjalan menuju sisi ini. Meskipun saat itu siang hari, dia mengenakan sepasang kacamata antik berbingkai emas dengan 2 pelat kaca bundar hitam, semacam cermin peradaban yang dipakai oleh almarhum dinasti Qing. Pemuda itu diikuti oleh 4 atau 5 pengawal. Dibandingkan dengan penampilannya, para pengawal ini jauh lebih ganas dan jahat, dan setiap orang di sampingnya dengan cepat menjauh untuk menghindari masalah. Ya, ternyata itu Stephen. Begitu bos melihat pemuda itu, dia segera membuka matanya dan tersenyum. Dan kata-kata sanjungan keluar dari mulutnya seperti air mengalir tuan. Stephen, kenapa kamu tidak mengatakan apapun sebelumnya ketika kamu datang ke sini hari ini? Aku akan datang ke jalan untuk menyambutmu. Oke, jangan bicara omong kosong. Aku akan melihatnya hari ini. Pria muda itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia melangkah maju, melihat batu di tangan Charlie, dan mengangkat kepalanya untuk bertanya kepada bosnya Ervin Jones. Taruh batu ini untukku. Ada batu pemberat kertas di meja ayah saya. Itu tepat untuk menggunakannya. Ini bos mata kacang hijau itu memberikan senyum kering, menatap Charlie dengan menyeringai, dan berkata untuk menyenangkan Mer. Stephen, ini sangat disayangkan. Batu itu telah dibeli oleh saudara ini. Sebenarnya batu ini tidak istimewa, kecuali untuk kertas pers. Tidak ada gunanya untuk apapun. Saya telah secara khusus memesan produk yang lebih baik untuk Anda. Apa keindahan batu yang tidak berharga? Hanya produk bermutu tinggi yang layak untuk identitas Anda. Charlie tahu bahwa bos ini bernama Ervin Jones, dan dia sepertinya mengenal pemuda ini. Namun, dia juga kagum dengan lip service Ervin Jones. Dia benar-benar banyak bicara dengan orang dan omong kosong dengan hantu. Ervin Jones dengan cepat mengeluarkan kuda giok plastik yang sudah mengeras itu, menyemprotkan ke mulutnya. Mer. Stephen, ini adalah objek kesayangan mantan selir kekaisaran. Soalnya, giok ini sangat jernih. Dan kualitas gioknya bagus. Jadi jangan bicara terlalu banyak. Demi Pak Stephen, harga beli chicken tank cup sama dengan kemarin. Kamu bisa menerimanya dengan harga 9.000. Jacob terdiam ketika mendengar itu. Cangkir tangki ayam palsu yang sama. Berani membeli 300 dan tetap memanfaatkannya. Dia tidak menyangka bahwa Stephen benar-benar menghabiskan 9.000. Jangan bicara omong kosong. Tuan Stephen tidak sabar mendengarnya. Menendang Ervin Jones ke samping. Dan berkata dengan sombong, saya suka batu ini. Anda memberikannya kepada saya. Saya akan memberi Anda 20.000. Ketika Ervin Jones mendengar 20,000, hatinya tiba-tiba menjadi panas. Dan dia menoleh dan berkata kepada Charlie, saudaraku. Bagaimana kalau kamu memberikannya kepada Stephen? Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Ini adalah sesuatu yang aku beli. Dan aku tidak ingin mentransfernya ke orang lain. Siapa yang memintamu untuk mentransfernya? Anda belum membayar uang. Siapapun yang membayarnya. Tuan Stephen berkata dengan tidak sabar. Lalu mengeluarkan dompet dari tangannya. Mengambil setumpuk uang kertas. Dan melemparkannya ke wajah Ervin Jones. Tidak perlu mencari 20,000. Aku akan menerimanya. Mata Ervin Jones berbinar. Dan dia dengan cepat mengambil uang kertas di tangannya dan tersenyum pada Charlie, saudaraku. Aku juga memiliki penindih kertas batu tinta dari Kaisar Kangki. Lebih baik menyimpannya daripada ini. Charlie tersenyum dan berkata, Ervin Jones. Kamu tidak perlu merusak benda-benda itu, kan? Saya membeli pemberat kertas ini terlebih dahulu. Dan saya tidak tertarik untuk memberikannya kepada orang lain. Melihat Charlie tidak melepaskannya,
Ervin Jones tidak bisa menahannya. Lagi pula, menurut aturan transaksi barang antik, itu adalah membeli dulu. Dan jika dia melanggar aturan, dia tidak akan bisa bekerja di jalan antik ini begitu berita menyebar. Ervin Jones harus berbalik, mengangguk, dan berkata kepada Tuan Stephen, "Tuan Stephen, pemberat kertas ini benar-benar bukan barang yang bagus. Ada sesuatu yang lebih baik di rumah saya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tuan Stephen menendang pinggangnya dan mengutuk, "Kamu telah berani. Saya telah membeli beberapa barang dari Anda. Sekarang Anda benar-benar memalingkan siku Anda untuk membantu pria malang berbicara." Ervin Jones ditendang dan duduk di tanah, memegangi pinggangnya dan mendengus, mengelumer. "Stephen, jika dia tidak memberikannya kepada saya tidak bisa menahannya." Saat dia berkata, dia mengedipkan mata Charlie dengan penuh semangat. Ingin dia mengeluarkan batu itu. Hanya dengan melihat pakaian dan tata krama Charlie, dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak uang di keluarganya. Dan dia tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh. Bab 102. Tapi Stephen berbeda. Dia adalah generasi kedua yang terkenal di dunia sastra dan hiburan. Dan dia tidak pernah merasa kekurangan uang sejak dia lahir. Ervin Jones tidak ingin menyinggung Stephen atau melanggar aturan. Jadi dia memasukkan mata pada Charlie. Charlie telah melihat asli Ervin Jones sejak lama. Tetapi dia mengabaikannya dan berkata dengan lemah, "Tidak. Ervin Jones benar-benar tidak berdaya, sehingga ia hanya bisa duduk di tanah dan bersenandung, agar tidak dicurahkan oleh Pak Stephen lagi. Lihat dirimu yang sia-sia." Mar Stephen mengumpat dengan alis yang disilangkan dan harus mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan mata sipit. Dia berkata dengan uang di tangannya, "Kamu membelanjakannya dengan harga 300. Saya akan membayar 30.000. Berikan padaku." Penonton membuat suara terhirup. Dan mereka semua memandang Charlie. Mata mereka penuh cemburu. Harga barang-barang yang dibeli 300 naik 100 kali lipat sebelum panasnya menutupi. Ini adalah keuntungan yang nyata. Selain kerikil tersebut, siapapun yang mengetahui barang tersebut dapat melihat barang tersebut diambil di tepi sungai. Jenis batu pecah ini banyak terdapat di tepi sungai, di mana pemberat kertas Dewi. Jacob juga sedikit bersemangat. Bagaimanapun, dia menghasilkan lebih dari 2.000 ketika dia menggerakkan tangan. Belum lagi mengkompensasi kerugiannya kemarin. Dia masih bisa mendapat sedikit keuntungan. Charlie mengangkat kepalanya, tersenyum pada Tuan Stephen, dan berkata, "Saya baru saja mengatakan, jangan jual. Bahkan jika Anda membayar 300,000, saya masih memiliki kata-kata ini." "Kamu." Wajah Mar Stephen tiba-tiba menjadi jelek, dan cahaya tajam melintas di matanya. "Ada banyak orang di sekitar." Charlie menolak mentah-mentah di depan umum. "Bukankah ini membuatnya malu?" "Penyu, Anda ingin bermasalah dengan saya, kan?" Stephen mencibir dengan keras, "Jangan tanya saya. Di jalan antik ini, barang mana yang Stephen suka tidak bisa beli. Hari ini Anda harus menjual. Dan jika tidak, Anda tetap harus menjual." Setelah Stephen selesai berbicara, dia memutar tangannya di belakangnya. Para pengawal tiba-tiba mengerumuni dan mengepung Charlie. Kerumunan di sekitarnya juga berubah warna. Bahkan Yakub tercengang. Keluarga Qin di Aurus Hill. Itu adalah keluarga kaya dan terhormat yang bahkan lebih menonjol dari keluarga Geral. Celana saja Pak Stephen menghabiskan 9.000 untuk membeli kap ayam palsu. Dia sama sekali tidak merasa tertekan. Orang sama sekali tidak peduli dengan uang. Apakah itu asli atau tidak? Dia hanya membelinya untuk bersenang-senang. Beberapa pengepungan mengepung Charlie dengan agresif. Yakub takut pada banyak hal. Jadi dia menuangkan mata pada Charlie dan meminta untuk segera membawa barang-barang untuk Tuan Stephen. Charlie memandang samar-samar, melirik pengawal di sekitarnya, dan berkata, "Aku masih mengatakan itu. Jangan jual."
Jika Anda ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, saya hanya dapat memberi tahu Anda. Barang-barang saya, tidak ada yang bisa diambil. Ini juga tidak akan berhasil untuk Anda. Apa yang salah denganku? Stephen tampak sombong dan mengangkat dagunya untuk memarahi. Sudah kubilang, aku adalah Raja Surga. Kamu, kura-kura yang ingin bertarung denganku. Tidak sabar. Bab 103. Melihat arogansi Stephen, kerumunan di sekitarnya menahan nafas. Berpikir, Charlie ini berani menghadapi Stephen. Ini kerugian besar. Charlie masih memiliki wajah yang tenang dan tersenyum. Saya pikir Anda juga di industri barang antik. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang paling khusus tentang industri antik? Stephen bertanya dengan dingin. Apa yang paling penting? Charlie tertawa dan berkata, tentu saja yang paling aneh adalah aturannya. Setelah itu, naikkan volume sedikit dan ucapkan dengan keras barang antik datang lebih dulu. Dilayani lebih dulu. Dan saya akan ke sana. Siapa lagi yang akan berbisnis dengan Anda di industri ini besok? Ketika itu terjadi, Tuan Stephen, Anda akan menjadi tikus yang menyeberang jalan. Dan semua orang akan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, Stephen tercengang. Kilatan kemarahan melintas di wajahnya. Memang ada aturan seperti itu di dunia antik. Dia mengaku bermain sebagai sarjana yang elegan. Dan dia secara alami sangat jelas tentang aturan ini. Jika kejadian hari ini menyebar, toko yang biasa dia tangani mungkin akan mundur karena takut menyinggung pelanggan lain. Stephen tidak menyangka bahwa Charlie akan berhenti naik ke panggung hanya dengan beberapa kata. Dia menatap Charlie dengan ganas. Benar-benar ingin menendang wajah itu. Tetapi dia masih menelan amarahnya dengan paksa. Mengertakkan gigi. Dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu layak atas batu karangmu? Saya hanya ingin Anda tahu bahwa barang antik tidak dapat diakses oleh semua orang. Kamu hantu yang malang. Kamu harus pulang secepatnya untuk menanam tanah. Agar tidak menodainya. Setelah berbicara, Stephen menyingsingkan lengan bajunya dengan wajah gelap. Dan mengangkat tangannya ke mata Charlie dan mengguncang buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Batu giok darah ayam ini adalah 150 dari Lingnan. Saya mendapatkannya. Pernahkah Anda melihat hal yang begitu bagus? Gelang di pergelangan tangan Stephen sangat jernih, merah, dan berkilau di bawah sinar matahari. Dan itu sangat indah sehingga semua orang di sekitarnya membuka matanya. Ervin Jones menatap senar tangan itu. Menelan dengan keras. Aku terkejut. Sungguh hal yang baik. Tentu saja. Stephen sangat bangga dengan reaksi semua orang. Setelah itu, dia melirik Charlie dengan jijik. Membuka kerahnya. Dan mengeluarkan sepotong giok berbentuk labu yang diikatkan di lehernya. Lihat ini lagi. Potongan kalsedon ini adalah hadiah upacara kedewasaan yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Dinasti Sui. 88 biksu berpangkat tinggi mendirikan altar untuk menyucikan Buddha dan melafalkan Buddha selama 108 hari. Nilainya 3 juta. Setelah mendengar bahwa potongan kalsedon labu ini begitu besar, kerumunan itu menjulurkan leher untuk menonton. Ervin Jones mengepakkan hidungnya dengan kegirangan seolah-olah ditampar. Matanya lurus ke labu giok. Matanya serakah. Dan dia ingin menelannya ke dalam perutnya. Stephen memegang labu giok dan mencibir pada Charlie jam tangan yang malang. Jam tangan kaya giok. Kamu orang miskin. Kamu tidak mampu membeli pakaian yang layak. Dan kamu ingin membeli barang antik. Itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Nadanya ironis. Dan kerumunan di sekitarnya memandang Charlie dari waktu ke waktu. Memang, Charlie tidak terlihat seperti keluarga kaya. Dia mengenakan t-shirt putih yang paling umum, jeans, dan sepasang sepatu kets, seperti seorang pekerja muda. Sedangkan untuk pakaian Stephen, kelihatannya biasa saja. Tapi siapapun yang tahu bagaimana melakukannya tahu bahwa set pakaian ini mahal dan benar-benar buatan tangan. Dan harganya setidaknya 6 digit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Charlie memandang Stephen dengan ekspresi sombong dan merasa bahwa pria ini sangat lucu. Tetapi pada kenyataannya, dia bukan orang yang jahat.
Paling-paling dia adalah tuan muda yang konyol yang kupet. Jadi Charlie menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, kamu kaya, bukan? Lihat gelangmu. Kelihatannya bagus. Tapi itu palsu. Stephen tercengang sejenak. Dan tiba-tiba meraung. Kamu bicara omong kosong. Gelang saya tidak mungkin palsu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada bos di toko barang antik di sekitarmu. Charlie mengangkat bahu dan mengatakan sesuatu dalam kata-kata, jika Anda punya uang untuk bermain barang antik, Anda juga harus melihat siapa yang bermain barang antik. Jika seorang tunanetra harus masuk ke dalam lingkaran antik, dia tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti di mata orang lain. Dia hanya domba yang gemuk, tidak lebih. Stephen sangat kesal mendengar bahwa Charlie mengejek ketidaktahuannya. Dia dengan tegas berkata, jika gelang saya asli, Anda dapat berlutut dan mengakuinya kepada saya di tempat. Bagaimana dengan itu? Bab 104. Baiklah, Charlie setuju. Dengan sikap yang sangat santai. Memikirkan batu darah buatan sebagai batu giok darah ayam. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar berbakat. Stephen diejek olehnya. Wajahnya memerah. Dia menoleh dengan ganas dan berkata kepada penonton yang menyaksikan seluruh adegan. Bos Jones dan Bos Lee, kalian berdua akan menilai saya untuk melihat apakah gelang ini benar atau tidak. Kedua orang yang disebutkan olehnya tiba-tiba menunjukkan rasa malu dan saling memandang. Penilaian barang antik. Apakah itu benar atau salah? Menyinggung. Dan mungkin menyinggung rekan kerja. Stephen. Pengetahuan kita berdua terbatas. Kita benar-benar tidak bisa melihatnya. Stephen berkata dengan marah. Jangan kira saya tidak tahu apa milik Anda. Anda memberi saya penilaian yang baik. Tidak peduli apakah itu asli atau tidak. Anda tidak akan merepotkan saya. Tetapi jika Anda main-main, saya akan menemukan seseorang untuk menilai itu sesudahnya. Aku tidak bisa menghindarkanmu untuk berbohong. Jangan marah, Tuan Stephen. Keduanya maju dengan kaget. Tidak ada yang berani menghubungi Tuan Stephen saat berbisnis di Antique Street. Oleh karena itu, kedua pemilik toko barang antik itu harus menelan pil pahit dan melihat-lihat tali gioknya. Beberapa menit kemudian, salah satu bos memberikan senyum kering yang gemetar Stephen. Adik laki-laki itu benar. Gelangmu. Mengatakan, Stephen mencibir dingin. Bos ketakutan dan berkata cepat. Gelang Anda memang batu darah buatan, bukan giok. Begitu suaranya jatuh, wajah Stephen berubah menjadi hijau, merah, dan memerah dengan cepat, seolah-olah terlihat di depan umum. Tenggorokannya menelan dengan keras seolah sedang marah. Kedua bos begitu ketakutan sehingga mereka mundur ke dalam kegelapan. Tidak berani muncul lagi. Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu percaya sekarang? Membeli seikat batu buatan seharga 1,5 juta. Tuan Stephen memang kaya. Kali ini aku merindukanmu. Stephen menyembunyikan gigi dan berkata, bukankah itu hanya 1,5 juta? Apakah Anda pikir saya akan membayar uang? Meskipun gelang saya palsu, labu giok saya selalu asli. Benar-benar asli. Untuk labu giok ini, Stephen 100% yakin. Karena dia menemukan seorang ahli untuk menaksirnya. Labu ini memang batu giok kuno yang bagus. Dan itu ada di dinasti Sui. Charlie tampil dingin, jika kau bisa memakai benda jahat sebesar itu sebagai harta karun. Aku khawatir tidak akan ada orang bodoh kedua sepertimu di dunia ini. Apa yang kau bicarakan? Itu konyol. Stephen meraung tajam. Dan urat biru di dahi menonjol. Charlie berkata dengan lemah. Kamu telah mengumpulkan benda-benda yang begitu ganas di sebelah kulitmu. Kamu beruntung jika kamu belum mati. Wajah Stephen jelek. Tapi dengan pelajaran yang diberikan, dia tidak yakin apakah kata Charlie benar atau salah. Dia menatap dan bertanya, mengapa Anda mengatakan itu? Lihat bentuk labu giok ini. Charlie berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak memeriksa kapan kamu menerima giok? Apa sebenarnya yang dilakukan potongan giok bentuk ini? Stephen berteriak dengan percaya diri, ini bukan upacara kedewasaan Kaisar Sui. Labu melambangkan keberuntungan. Dan setiap orang yang bermimpi dengan giok tahu ini.
Aku tahu ini lebih baik darimu. Orang malang. Kau tahu apa itu? Bab 105. Melihat mulut Stephen yang keras, Charlie menggelengkan kepalanya dan mencibir dengan jijik. Kamu bahkan tidak tahu perbedaan antara labu dan sumbat giok. Pepatah lama mengatakan, jin dan giok ada di 9 lubang, dan orang mati abadi. Anda harus selalu tahu kalimatnya. Batu giok emas macam apa? Orang mati. Stephen bingung. Wajah Charlie adalah kamu tidak bisa mengajar seorang anak dan dia menenangkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu ini. Apakah Anda selalu mendengar tentang Jiu Qiaoyu? Apa 9 aperture jade? Stephen semakin bingung. Membuka Charlie dengan kosong. Meskipun Stephen menyukai barang antik, dia tidak memiliki pikiran untuk belajar sama sekali. Yaitu, dia membeli apa yang orang lain katakan dengan baik, lalu keluar dan berpura-pura benar. Bodoh. Charlie mencibir. Giok 9 pemotongan adalah sumbat giok yang digunakan oleh orang mati untuk menyambungkan 9 pemotongan. Terdapat 7 lubang di telinga, hidung, mulut, dan mata. Ditambah pori-pori alat kelamin dan lubang ekskresi. Mati. Stephen membuka mulutnya lebar-lebar. Matanya membulat. Dia melirik batu giok yang tergantung dikagumi dengan tidak percaya. Dan rambut di punggungnya tiba-tiba berdiri. Apakah ini dari orang mati? Charlie berkata dengan nada mengejek. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti. Ini di tangan Anda digunakan oleh orang mati untuk menutup lubang pembuangan, yaitu pintu silinder. Anda bahkan memakainya di leher Anda. Apakah Anda tidak merasa bau? Stephen tidak bisa berbicara lagi. Menatap labu giok di tangannya. Tiba-tiba perasaan mual yang melonjak. Labu giok ini sebenarnya terisi di tempat itu. Dan saya benar-benar mengira sebagai maskot dan menggantungnya di leher saya selama 3 tahun. Hal yang paling menyebalkan adalah karena saya sangat menyukai benda ini. Saya sering bermain-main di dalamnya di mulut saya. Bukankah ini berarti saya secara tidak langsung memakan kotoran orang sebelumnya? Muntahan. Stephen tidak bisa menahannya lagi. Membungkuk dan muntah. Kerumunan yang masih baru untuk ditonton. Sekarang menonton dengan menonton. Beberapa mengirimkan bahkan kemalangan itu. Mengejek Stephen karena buta. Dan menghabiskan banyak uang untuk membeli barang yang begitu buruk. Charlie berkata dengan dingin. Juga, bidak giok ini telah direndam dalam kimayat untuk waktu yang lama. Dan telah menyedot aura yang cukup ganas. Jika Anda terus memakainya, Anda pasti akan mati dalam waktu 1 tahun. Begitu selesai mengucapkan kata-katanya, kerumunan di sekitar Stephen langsung diburu kembali. Karena takut terkontaminasi oleh keganasan di tubuhnya. Ervin Jones, yang berdiri di samping Stephen, juga berlari ke pinggir. Meskipun dia setengah ember air, dan dia biasanya tidak melakukan apapun selain menipu, tetapi dia juga telah berselingkuh dengan master pencuri. Mengetahui bahwa kata-kata Charlie bukannya tidak berdasar. Stephen juga ketakutan dan menatap Charlie dengan bingung. Wajah Charlie dingin. Dan dia bersinar. Apakah kamu akan mengalami saat-saat buruk tahun ini? Apakah Anda mengalami bencana berdarah seperti kecelakaan mobil atau semacamnya? Stephen menatap Charlie dengan kosong. Benar-benar terpana. Dia memang mengalami nasib buruk tahun ini. Dan dia baru saja mengalami kecelakaan mobil di awal tahun. Jika bukan karena Homer yang tahan tabrakan hari itu, dia akan memberikan nyawanya sejak lama. Namun, pengemudi yang melaju tewas di tempat. Dia mematahkan 2 tulang rusuk dan menghabiskan setengah bulan di rumah sakit sebelum kembali ke rumah. Stephen berkeringat dingin. Potongan giok menarik darinya, melambai, dan membuangnya jauh-jauh. Masa mundur dengan cepat, karena takut menimbulkan masalah pada tubuh bagian atas. Melihat hati nurani Stephen yang bersalah, Charlie mencibir di dalam hatinya. Jika dia tidak mengingatkannya hari ini, jika Stephen terus memakainya, dia pasti akan mati tahun ini. Kamu siapa? Stephen penuh gigi dan menatap Charlie. Orang ini tahu terlalu banyak. Apakah itu seseorang yang dikirim oleh musuh? Saya adalah seseorang yang tidak mampu Anda beli. Bab 106. Kata Charlie dingin. Berbalik dan pergi.
Ketika Stephen melihat bahwa pihak lain akan pergi, dia mengira Charlie ingin melarikan diri, dan segera berteriak, "Tangkap dia untukku. Berani menemukan kesalahanku. Pasti ada seseorang di belakang anak ini. Tidak mampu memprovokasi. Haha. Di Aurus Hill City, tidak ada orang yang tidak mampu aku provokasi. Tangkap dia. Patahkan kakinya. Dan tanyakan siapa yang berani mengganggu keluarga Qin saya." Dia percaya bahwa Charlie adalah orang yang dikirim oleh saingan bisnisnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu persis apa yang terjadi padanya dalam kecelakaan mobil? Beberapa pengawal langsung bertindak dan bergegas berdiri di depan Charlie. Dua pengawal lainnya melangkah ke wajah Jacob, dan dengan kasar mengulurkan tangan dan meraih mereka. Yakub sangat ketakutan. Dia tidak menyangka akan mengalami bencana seperti ini ketika dia keluar untuk membeli barang antik. Tepat ketika pengawal hendak menangkap Jacob, mata Charlie dingin, dan ia menendang seorang pria berotot di depannya dengan satu kaki, bergegas ke arah Jacob dalam 3 atau 2 langkah, dan memukul wajah pengawal itu dengan satu pukulan. Bang! Pengawal itu hendak menangkap Jacob dan terkena pukulan di depan. Dia tiba-tiba menyemburkan hidungnya dan mundur, menutupi wajahnya. Pengawal lainnya melihat Charlie memulai tangannya, dengan cepat mengeluarkan tongkat listrik, dan memanggil Charlie dengan galak. "Ah!" Jacob berteriak ketakutan. "Charlie, pergi!" Sebelum dia selesai berbicara, Charlie mengguncang tubuhnya dengan gesit, menghindari tongkat yang terbang di atas, menggenggam pergelangan tangan kiri pengawal dengan backhand, dan berusaha keras. Ledakan. Sebelum pengawal dengan tongkat listrik bisa bereaksi, dia terlempar ke tanah oleh satu orang di atas bahunya, menyeringai kesakitan, dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Yakub tidak bisa berkata-kata, hampir tidak menyadari bahwa pemuda yang berdiri di depannya adalah menantunya. Mengapa keahliannya begitu bagus? Charlie membungkuk, mengambil tongkat listrik di tanah, meremasnya di tangannya, dan berkata, "Siapa lagi? Ayo pergi dengan sisanya." Kerumunan menyaksikan tanpa suara. Mata mereka semua tertuju pada Charlie. Ervin Jones juga tercengang, menatap Charlie, dan bergumam, "Saudaraku, luar biasa. Dia beruntung dia tidak membuat Charlie marah sekarang. Jika tidak, yang ini jatuh dari bahunya dan tulangnya akan hancur." Jacob kembali ke akal sehatnya dan bertanya dengan kaget di belakang Charlie. "Charlie, dari mana kamu mempelajari keterampilan ini?" Ini Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, ketika aku pertama kali pergi bekerja, aku bosan menonton TV di rumah. Apakah tidak ada pertunjukan di atas ring setiap pagi di TV? Saya belajar semuanya dari TV." Faktanya, Charlie berlatih Wing Chun sejak dia masih kecil. Dan itu adalah Wing Chun yang paling otentik. Bagaimanapun, pria ini adalah keturunan dari cabang keluarga Wade. Namun, untuk menyembunyikan identitasnya, dia secara alami tidak bisa memberitahu tuan tua. Selain itu, yang mengejutkan Charlie adalah kekuatannya saat ini tampaknya telah meningkat pesat. Efektivitas pertempuran telah ditingkatkan beberapa kali dari biasanya. Tampaknya ini seharusnya disebabkan oleh 9 klasik surga yang mendalam, dan kerikil yang penuh aura barusan. Sedikit aura memasuki tubuh, dan saya merasa bahwa kebugaran fisik seluruh orang telah meningkat pesat. Penonton terdengar kagum. Keterampilan yang kuat seperti itu lebih kuat dari keterampilan seorang seniman bela diri di aula seni bela diri kota Aurus Hill. Dia sebenarnya belajar sendiri dengan menonton TV. Bakat otodidak ini sungguh luar biasa. Saya mempelajarinya dari TV. Mata Ervin Jones membelalak. Keterampilan yang luar biasa datang dari menonton TV. Dia dengan cepat mengagumi Charlie dan mencibir padanya, "Kakak, bolehkah saya bertanya saluran mana yang Anda tonton?" "Ingin belajar." Charlie memandang Ervin Jones dan berkata dengan lemah, "CCTV Sports Channel, The Arena." Bab 107. Orang-orang yang hadir mengira bahwa Charlie mengatakan yang sebenarnya. Mereka semua menahan energi mereka, dan mereka ingin pulang dan melihat-lihat acara tersebut. Stephen, yang berdiri konyol di samping,
akhirnya sadar kembali saat ini. Ekspresinya sangat jelek. Ini sangat memalukan. Para pengawal yang telah saya bayarkan banyak uang adalah semua seniman bela diri senior di pusat seni bela diri di kota. Tanpa diduga, mereka dibalik dalam sekejap oleh seorang anak laki-laki berbulu yang menonton TV dan belajar seni bela diri. Stephen adalah orang awam dalam seni bela diri, dan dia tidak bisa melihat level Charlie. Tetapi pengawal di bawahnya tidak bodoh. Para ahli akan tahu jika ada. Sekilas mereka tahu bahwa Charlie tidak mengucapkan kata-kata kasar, dan pihak lain bahkan tidak memberikan kekuatan penuhnya. Memang seseorang yang mereka tidak mampu untuk memprovokasi. Karenanya, beberapa pengawal tidak berani melangkah maju dan memandang Charlie dengan kagum. Yakub mengawasi dari samping. Dia tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Dia mengira trik Charlie biasa-biasa saja, yaitu mencubit pergelangan tangannya, melempar bahu dan hal-hal lain. Tetapi itu hanya sedikit lebih kuat. Dia tidak tahu bahwa ini adalah keterampilan yang sebenarnya. Charlie sedikit tersenyum pada Stephen saat ini. Apakah kamu datang sendiri atau aku harus datang? Kamu. Jangan datang. Stephen sangat ketakutan hingga kepalanya berkeringat. Dan dia tanpa sadar melangkah mundur. Melihatnya begitu tertekan, Charlie mendengus dingin dan berjalan ke arahnya. Stephen menatapnya dengan ngeri. Dan dengan cepat mundur. Jika saya dilempar seperti ini, saya pasti harus berbaring di rumah sakit selama setengah bulan. Saat ini, sebuah mobil BMW hitam melaju perlahan dari tikungan jalan dan berhenti tidak jauh. Sopir dengan cepat membuka pintu dan meminta orang-orang untuk keluar dari mobil. Stephen sangat gembira ketika dia melihat adegan ini dan berteriak di sisi lain, "Sister, saya dipukuli oleh seseorang. Datang dan selamatkan aku." Charlie mendongak dan melihat kerumunan itu dengan sukarela meninggalkan jalan itu. Dan seorang wanita dengan pakaian olahraga ketat hitam sedang berjalan ke sisi ini. Pakaian olahraga yang ketat menguraikan sosok wanita itu dengan sempurna. Dan wajahnya sedang marah, menambahkan sedikit kepahlawanan. Itu saudara perempuan Stephen, Aok Sue Kin. Seseorang di kerumunan tiba-tiba berteriak kaget. Dan kemudian kerumunan itu gempar. Stephen berseru, "Saudari, anak ini memukul saya. Anda membantu saya memukulinya dengan keras." Setelah Aok Sue mendekat, dia melirik pengawal yang terbaring di tanah. Lalu menatap Charlie dengan dingin, "Kamu mengalahkan orang-orang ini." Charlie berkata dengan datar, "Ini aku. Ada apa?" Aok Sue mencibir dan berkata, "Tidak banyak. Segera minta maaf kepada saudaraku. Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Lalu aku akan bertarung sampai kamu meminta maaf." Sebelum kata-kata itu berakhir, Aok Sue mencambuk kakinya dan menendang pipi Charlie dalam sekejap. Charlie sedikit terkejut. Skill wanita ini jauh lebih baik dari kelompok pengawal sebelumnya. Tendangan cambuknya penuh dengan kekuatan dan kecepatan. Dan dia terlihat seperti seorang praktisi yang serius. Stephen menyaksikan adegan ini dan diam-diam berkata, "Lihat adikku. Dia bisa membunuhmu." Adiknya telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan mahir dalam seni bela diri kuno dan keterampilan sanda. Bahkan beberapa master seni bela diri yang serius bukanlah lawan yang setara dengannya. Namun saat berikutnya, mata Stephen tiba-tiba membelalak. Bab 108. Terlalu lemah. Mengikuti kemarahan Charlie, tubuhnya melayang ke samping dalam sekejap. Dan kemudian dia mengangkat kakinya dan menendang pantat Aok Sue, menendang seluruh tubuhnya keluar. Rahang Stephen hampir jatuh, menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, dan berbisik, "Bagaimana ini mungkin?" Aok Sue bahkan lebih malu. Sejak berlatih seni bela diri, dia tidak pernah begitu dipermalukan. Dan tempat di mana lawan menendang terlalu memalukan untuk dipikirkan. Dia sangat marah. Dan ketika dia bangun, dia akan bergegas menuju Charlie. Dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus membuat ini bad start, bayar harga hari ini. "Aok Sue, cepat berhenti. Jangan kasar pada Tuan Wade." Pada saat ini, tiba-tiba seorang pria parubaya berlari dan meraih Aok Sue. Aok Sue memiliki wajah yang sangat malu dan berteriak, "Ayah!"
Minggir. Aku ingin membunuhnya. Bisakah Anda menendang Asteris saya? Apakah Anda tidak tahu Lian Xiangqiu? Pantatku masih sakit sekarang. Diam. Pria parubaya itu memelototi Aoxue dan memarahi. Setelah itu, dia berjalan menuju Charlie dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Menarik napas dalam-dalam. Dan berkata dengan hormat, "Mer. Wade. Anda telah bertemu dengan putri dan keponakan saya yang tidak efektif. Aku minta maaf padamu ketika saya kembali. Saya akan membiarkan mereka memikirkannya." Aoxue dan Stephen membeku di sana, menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Ayahnya adalah sosok kelas atas di Aurus City. Bagaimana dia bisa begitu sopan kepada anak ini? Charlie mengenali pria parubaya itu. Sebelumnya, ketika dia pergi ke Uprise dengan Warnia, dia bertemu dengannya. Namanya Qin Gang. Jadi Charlie mengangguk dan berkata, "Mer, Stephen dan wanita ini seharusnya lebih disiplin." Qin Gang mengangguk berulang kali, memelototi keduanya, dan berkata, "Kemarilah dan minta maaf kepada Tuan Wade." "Saya tidak akan meminta maaf kepada Beat Start yang menendang Asteris saya." Aoxue mengerutkan bibirnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Qin Gang memarahi dengan marah maaf. Segera. Sekarang, Aoxue langsung putus asa, menggigit giginya karena ketidakadilan, dan berbisik maaf. Stephen sangat kesal dan berkata, "Paman, anak ini mempermalukan saya semaunya, dan memukuli saudara perempuan saya. Jika Anda tidak membersihkannya, izinkan saya meminta maaf. Jika Anda tidak dapat membersihkan, saya akan menemukan seseorang. Aku akan membunuhnya." Bentak. Qin Gang menamparkan wajahnya dengan keras, dan berkata dengan marah, "Start. Berlututlah di depan Tuan Wade." Stephen ditampar dengan bintang emas di matanya, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia menutupi wajahnya dengan ngeri. Dia benar-benar tercengang. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya dan membiarkan dia berlutut di depan umum. Ini hanya menyebabkan wajah keluarga Qin hilang. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang prestise di Aurus Hill City mulai sekarang? Qin Gang mengertakkan gigi dan berteriak, "Kamu Beat Start. Apakah Anda tahu bahwa jika Tuan Wade mengetahui tentang batu giok Anda tidak hanya akan dibunuh, tetapi seluruh keluarga Qin akan dibunuh." Setelah itu, dia memarahi dengan marah, "Saya pikir mengapa keluarga Qin mengalami nasib buruk akhir-akhir ini. Dan berbagai hal telah terjadi satu demi satu. Ternyata Anda, The Beat Start, telah menyebabkan kejahatan turun atas kita. Jika kakekmu mengetahuinya, dia akan memberi makan kakimu pada anjing." Melihat pamannya begitu serius, Stephen ketakutan. Kakinya melunak, dan berlutut di tanah. Qin Gang dengan tegas berteriak, "Anda masih tidak meminta maaf kepada Tuan Wade?" "Ya. Aku minta maaf." Stephen sudah ketakutan, dan meminta maaf kepada Charlie dengan gemetar. Matanya penuh ketakutan. Qin Gang berkata dengan hormat kepada Charlie, "Tuan Wade, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apakah Anda puas?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Lupakan karena dia berlutut. Maka aku tidak akan peduli padanya." Qin Gang merasa lega, dan buru-buru bertanya, "Tuan Wade, saya punya pertanyaan lain untuk ditanyakan. Setelah giok hilang, dapatkah kekayaan keluarga Qin saya dipulihkan menjadi normal?" Charlie mencibir dan berkata, "Kamu pikir itu cukup indah? Batu giok ini sangat kuat sehingga tidak hanya pada Stephen saja. Menurut pendapat saya, dalam setahun, keluarga Qin Anda mungkin akan hancur." Bab 109. Qin Gang ketakutan dengan kata-kata Charlie. "Apa maksudmu? Harga ini terlalu menyakitkan, bukan?" Wajah Qin Gang tiba-tiba menjadi pucat, dan butuh waktu lama untuk menghela nafas. "Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidup saya, dan saya telah melakukan perbuatan baik setiap hari. Bagaimana saya bisa berakhir seperti ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jadi sepertinya kamu ingin membeli topas itu terakhir kali karena ini." Qin Gang mengangguk. Pada tahun lalu, dia mencoba semua metode, tetapi tidak ada yang berhasil sampai dia bertemu Charlie.
Terakhir kali, dia mengira Charlie hanya tahu bagaimana menilai harta karun, dan tidak terlalu memperhatikan. Tapi hari ini, Charlie benar-benar menghancurkan roh jahatnya dengan sebuah kata, yang membuatnya mengerti bahwa Charlie bukanlah orang biasa sama sekali. Dan harapan untuk menyelamatkan keluarga Qin mungkin ada pada Charlie. Segera, dia buru-buru berkumpul ke arah Charlie dan memohon, Wade, tolong bantu saya. Setelah berbicara, dia buru-buru membisikkan beberapa kata kepada asisten di sekitarnya, yang segera berbalik dan pergi. Charlie tersenyum tipis dan berkata, Tuan Qin, kamu harus menyelesaikan urusan keluargamu sendiri. Dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan keluarga Qin dan memiliki hubungan dengan Qin Gang sebelumnya. Terlebih lagi, Stephen di depannya juga menyinggung dirinya sendiri. Aoksue yang ketakutan di sebelahnya cukup cantik. Gadis kecil itu bertubuh sangat baik, dengan cembung depan dan ke belakang, dan kepribadiannya yang pedas, sedikit cabai. Tapi apa yang mencakup diri Anda sendiri jika Anda cantik atau tidak? Yang satu bukan istrinya, dan yang lainnya tidak tidur dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Charlie tidak punya alasan untuk membantu keluarga Qin. Namun, Qin Gang tidak mau melepaskan kesempatan luar biasa ini untuk menyelamatkan keluarga. Dia segera membungkuk dan berkata, saya mohon Tuan untuk menunjukkan streaming. Qin Gang memandang Charlie hampir saleh, membungkuk 90 derajat, dan mengambil postur yang sangat rendah hati. Tapi Charlie tetap tidak bergerak. Melihat bahwa Charlie acuh tak acuh, hati Qin Gang membanting dan berlutut di tanah. Pada saat ini, Aoksue di sebelahnya melihat ini dan berlutut tanpa ragu-ragu. Dia berlutut di depan Charlie dan memohon dengan getir, Wade, saya tiba-tiba dan membuat Anda marah sekarang. Tolong jangan bawa itu ke hatimu. Nasib keluarga Qin saya ada di tangan Anda. Tolong juga bantu. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Stephen yang tertegun. Dia menamparkan wajahnya dan menamparkan, Stephen, Anda menyebabkan ini. Kau membawa pulang benda aneh dan kotor itu. Begitu juga keluarganya. Anda terseret. Dan bahkan Tuan Wade siku oleh Anda. Jadi tolong bersujudlah kepada Tuan Wade. Tolong. Tuan Wade, Stephen sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa nasib keluarga Qin baru-baru ini tidak menguntungkan. Dan darah serta bencana cahayanya disebabkan oleh sebagian batu giok itu. Sekarang dia tidak bisa lepas dari kesalahan dan membuat marah satu-satunya Tuan Wade yang bisa menyelesaikan semuanya. Dia sangat takut untuk pulang, dipukuli sampai mati oleh keluarga. Jadi dia segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Charlie. Memohon Tuan, saya salah Tuan. Akulah yang tidak memiliki mata. Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tolong maafkan aku dan bantu kami. Keluarga Qin, aku akan bersujud padamu. Setelah itu, Stephen membenturkan kepalanya ke lantai beton, membuat ledakan. Pada saat ini, asisten Qin Gang berlari kembali dan memberikan kotak hadiah. Qin Gang buru-buru memberikannya kepada Charlie. Dengan hormat menyerahkannya kepada Charlie. Dan berkata dengan rendah hati, Tuan Wade, ini gelang giok termahal. Harganya lebih dari 6 juta. Tolong Tuan Wade merasa senang. Charlie melirik dengan acuh tak acuh pada hadiah di tangan Qin Gang. Itu adalah gelang biji es batu giok tua yang bagus dengan kepala air yang sangat bagus dan sebening kristal. Meskipun tidak ada kalung giok yang dia berikan kepada istrinya Claire sebelumnya, itu hampir terbaik. Orang-orang di sekitar terlihat lurus. Semua orang tahu gelang ini. Gelang termahal di Rare Earth ini dijual dengan harga 6 jutaan. Qin Gang sebenarnya meminta asistennya untuk membenarkan kembali dan memberikannya kepada Charlie. Dan masih meminta Charlie untuk menerimanya. Dapat dilihat betapa kuatnya dia untuk melayani Charlie saat ini. Apa identitas Charlie? Bab 110. Ayah mertua Charlie juga tercengang. Dan dia belum pernah mengalami hal yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Charlie melihat gelang giok tetapi tidak menerimanya. Dia hanya melihat ke arah Qin Gang dengan senyum tipis. Dan berkata, Qin,
Bagaimana Anda tahu bahwa saya harus memiliki cara untuk mengatasi roh jahat ini? Qin Gang berkata dengan saleh, jika Tuan Wade tidak bisa melakukannya, maka tidak ada orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Charlie tersenyum acuh tak acuh. Apa yang dikatakan Qin Gang benar. Dia benar-benar punya cara untuk menyelesaikannya. 9 kitab suci surgawi yang mendalam telah mencatat jenis roh jahat ini. Dan cara memecahkannya juga tertulis dengan sangat jelas di sana. Charlie melirik gelang giok dan menerimanya dengan santai. Lihat saja gelang kristal gelang giok ini. Jika dikenakan di pergelangan tangan istrinya Claire, pasti sangat indah. Adapun Gang Qin ini, sejujurnya, bukan orang jahat. Tidak ada salahnya mendisiplinkan keturunan keluarga. Dan kejahatan tidak berujung pada kematian. Karena dia memohon pada dirinya sendiri dengan sangat saleh. Tidak ada salahnya membantunya. Jadi Charlie berkata, baiklah, karena kamu adalah orang yang rendah hati. Aku akan melihatnya demi kamu. Setelah itu, dia meletakkan gelang itu. Melihat Charlie menerima gelang itu, Qin Gang sangat gembira dan dengan cepat membungkuk kepadanya. Tuan Wade, keluarga Qin hampir tidak bisa berbicara di Aurus Hill City. Jika Anda bisa menghancurkan roh jahat, Charlie, keluarga Qin ini tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda dan pergi keluar saat Anda membutuhkan kami. Kerumunan di sekitar gempar, dan mereka semua terkejut. Keluarga Qin bersedia untuk keluar. Charlie berpikir sejenak, dan berkata, jika ini masalahnya, maka saya akan membantu Anda sekali. Dan istirahat terserah pada nasib keluarga Qin Anda. Qin Gang segera meremas kepalanya dan berkata dengan semangat, Tuan Wade, kumohon. Charlie meminta sepotong jimat kertas kuning dan cinabar dari toko antik di sebelahnya. Dia menggambar beberapa goresan di atas kertas kuning dan memberikannya kepada Qin Gang. Letakkan jimat ini di sumbat batu giok dan bawa pulang untuk membakar dupa setiap hari. Setelah hari ke-79, roh jahat akan dilenyapkan seluruhnya. Selama 7 atau 79 hari ini, keluarga harus menghindari pembunuhan dan darah. Dan anggota keluarga harus mandi dan membakar dupa setiap hari. Ingat, Tuan, saya akan berhati-hati tentang itu. Qin Gang mengambil rune dengan kedua tangan dengan hormat. Dan sangat berterima kasih kepada Charlie. Dengan hati-hati menempelkan rune pada steker giok dan membungkusnya ke dalam kantong kertas kuning. Segera setelah dibungkus, Stephen tiba-tiba merasakan ringan di tubuhnya. Rasa lekas marah di sekujur tubuhnya seolah hilang. Dan seluruh tubuhnya menjadi segar kembali. Qin Gang juga merasakan perubahan di tubuhnya. Dan jiwanya lebih jernih dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dia tahu bahwa metode Charlie berhasil. Ini membuatnya tiba-tiba gembira. Untungnya, saya menemukan Charlie. Jika tidak, setelah hari ini, keluarga Qin akan putus asa. Ervin Jones melihat ke sampingnya dengan takjub. Dan ketika dia melihat Qin Gang selesai, dia buru-buru naik dengan wajah malu-malu dan membungkuk ke arah Charlie sambil tersenyum. Kakak, bisakah kau membantuku? Menurutmu kapan aku bisa menemukan istri yang cantik? Charlie mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin menikahi istri yang cantik, belajarlah menjadi seorang pria dulu. Aoksue berdiri di samping dan tertawa kecil. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.